Assalamualaikum. Hai, saya Juwita. Di video kali ini saya akan memberikan informasi seputar haki. Apa sih itu haki? Haki adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR atau Intellectual Property Rights. Pengertian haki dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Uraian ini memberikan kita kejelasan inti dan objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya. Tentu saja karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ataupun teknologi dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Haki pada dasarnya lahir dari dua cabang kelompok, yaitu yang pertama hak cipta atau copyright. Yang kedua hak atas kekayaan industri yang mencangkup paten, merek, desain produk industri. Next, kita akan membahas objek haki. Objek haki terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, hak milik sendiri, mencangkup 1. Paten adalah penemuan di bidang teknologi. Yang kedua, merek adalah karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan jenis lainnya. Yang ketiga, desain produk industri. Ialah karya-karya yang pada dasarnya merupakan pattern. Kemudian yang kedua hak cipta. Objek hak cipta adalah ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas seputar landasan hukum haki. Yang pertama Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang kedua Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi persetujuan internasional di bidang haki. Ialah sebagai berikut. Yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang pengesahan The Patent Corporation Treaty atau yang disingkat PCT and Regulation under PCT. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan The Trademarks Law Treaty. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works. Dan yang terakhir, Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Next, kita akan membahas jenis-jenis perlindungan haki secara detail. Yang pertama, paten. Terlebih dahulu kita akan melihat pengertian dari paten. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Ayat 2, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecah masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Yang ketiga, inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Next, kita akan mengetahui hak khusus dalam paten. Hak khusus atau exclusive rights adalah
Penemu atau pemegang paten memiliki hak khusus di mana pemegang paten dapat melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten. Kemudian ada istilah paten sederhana. Paten sederhana ialah setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru yang memiliki kualitas penemuan yang sederhana, tetapi mempunyai kegunaan yang praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Paten sederhana ini sebenarnya ditujukan kepada penemu-penemu Indonesia di dalam negeri, baik itu industri kecil atau kerajinan rakyat yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita akan melihat penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Hampir semua bidang teknologi memperoleh perlindungan hukum, kecuali pada yang pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 7A. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan ketertiban umum dan juga kesusilaan. Yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 7B. Penemuan tentang metode perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan tetapi tidak mencangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkualitas dengan metode tersebut. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 7C. Ialah penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan juga matematika. Selain paten, jenis-jenis perlindungan haki ialah merek. Tentu saja terlebih dahulu kita akan melihat pengertian merek. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Lanjut kita akan melihat lingkup merek. Lingkup merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 2. Yang pertama, merek dagang. Ialah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, merek jasa. Ialah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Lanjut, kita akan membahas jangka waktu perlindungan merek. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 28, merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Atas permintaan pemilih merek, jangka waktu terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Selain merek dan paten, jenis-jenis perlindungan haki ialah hak cipta. Terlebih dahulu kita akan melihat pengertian dari hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta didefinisikan sebagai berikut.
Hak cipta ialah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan yang berlaku. Yang kedua, pencipta ialah seseorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang ketiga, ciptaan ialah hasil setiap karya yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, ataupun sastra. Lanjut, kita akan mengetahui pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta ialah sebagai berikut. Yang pertama, pencipta sebagai pemilik hak cipta. Yang kedua, orang atau badan lain yang menerima hak dari pencipta. Dan yang ketiga, orang atau badan lain yang menerima lebih lanjut hak dari penerima sebelumnya. Setelah mengetahui pemegang dari hak cipta, kita akan mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh pencipta. Yang pertama, hak ekonomi ialah hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin ciptaannya. Dan hak ekonomi inilah yang dapat dialihkan kepada orang lain atau badan lain. Yang kedua, hak moral, yaitu bahwa hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada orang atau badan lain karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya, sehingga terdapat hubungan yang erat antara pencipta dengan ciptaannya. Yang ketiga, hak menyewakan, yaitu hak pencipta atau penerima hak cipta atas karya film atau program komputer maupun produser rekaman suara memiliki hak untuk melarang orang atau badan lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Next, kita akan melihat jenis-jenis perlindungan hak cipta. Perlindungan ini meliputi antara lain yang pertama karya tulis seperti buku, program komputer, pamflet, perwajahan, dan karya tulis lainnya. Yang kedua pidato atau ceramah atau ciptaan lain yang sejenis. Yang ketiga, musik atau lagu dengan ataupun tanpa teks. Yang keempat, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian ada tari, drama musikal, pantomim, perwayangan, dan sejenisnya. Dan juga seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni pahat, dan lain-lain. Ada juga arsitektur. Dan yang terakhir, peta. Inilah perlindungan hak cipta yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang terakhir, kita akan membahas tentang jangka waktu perlindungan hak cipta. Setelah berbicara mengenai jenis serta bentuk ciptaan yang dilindungi oleh hukum, maka hal terpenting yang tidak boleh terlupakan adalah mengenai waktu perlindungan atas ciptaan tersebut. Waktu perlindungan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Jenis karya tulis, drama, tari, seni rupa, musik, arsitektur, pidato, alat peraga, peta, terjemahan, atau penafsiran. Untuk semua hak cipta tersebut, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal.
Dan untuk ciptaan yang dihasilkan lebih dari satu orang pencipta, maka perlindungannya berlaku selama hidup dari pencipta yang paling akhir meninggal, untuk kemudian diperpanjang selama 50 tahun. Seperti perlindungan program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengaliwujudan. Perlindungan atas hak cipta tersebut selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dengan berakhirnya pembahasan kita tentang jangka waktu perlindungan hak cipta, artinya berakhir sudah pembahasan kita tentang haki. Jadi, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan haki? Sekian penyampaian materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Juwita Sudirman. Jangan lupa subscribe. Bye.